Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah Azza wa Jal dengan pujian yang berdasarkan rasa cinta dan pengagungan. Karena kata alhamdu yang selama ini kita kenal, kita baca dalam solat-solat kita ucapkan, kita lontarkan tatkala kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, itu berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Karena dalam bahasa Arab, untuk memuji itu memiliki 3 kata yang saya ketahui. Yang pertama alhamdu, yang ini yang sering kita pakai dalam pujian-pujian kita. Yang kedua al-madah, kemudian yang ketiga at-thana. Adapun alhamdu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau rahimahullah merupakan murid utama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan alhamdu dzikrul mahmud, dzikru mahasinil mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Kata beliau, alhamdu, yaitu kita memuji Allah, alhamdu merupakan dzikru mahasinil mahmud, menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang kita puji. Akan tapi tidak cukup dengan kita memuji. Kita lanjutkan perkataan beliau, ma'al mahabbati wa ta'zim. Kata beliau, bersama dengan rasa cinta yang kita dasari dalam hati tatkala kita memuji, dan juga ma'at wal wa ta'zim. Kata beliau, dan juga dengan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kata al-madahu dan at-thana, yang mana keduanya ini sekedar memuji. Sebagaimana seorang bawahan kepada atasan, maka dia memuji dengan tujuan duniawi agar jabatannya naik misalkan, atau dengan hal-hal tendensi-tendensi duniawi lainnya. Akan tapi kata alhamdu, makanya para ulama mengkhususkan kata alhamdu, segala puji yang berdasarkan rasa cinta dan pengagungan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh dipalingkan, diberikan, kita lontarkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka mulai saat ini, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah dalam solat-solat kita, dalam pujian-pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala kita mendapatkan nikmat, hadirkan makna ini, bahwasanya kita memuji itu tidak hanya sekedar memuji, tapi kita memuji berdasarkan rasa cinta dan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah memilih bahasa Arab di antara bahasa-bahasa yang ada di muka bumi. Bukan bahasa Inggris, bahasa Italia, Eropa yang saat ini digembar-gemborkan, dibangga-banggakan bahkan di setiap madrasah-madrasah Islamiyah. Akan tapi Allah memilih bahasa Arab karena ia adalah bahasa yang paling sampai pada makna terperinci, pada maknanya, mengenai maknanya. Hingga di sana ada seorang ulama memiliki kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karena bahasa Arab jika diartikan itu seakan-akan sama, karena kekurangan kosakata yang kita miliki. Akan tapi bahasa Arab, setiap kata yang dimiliki memiliki makna terperinci yang berbeda di tiap katanya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke masjid kita yang mulia ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyabdakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dinukil oleh Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Rasulullah SAW menyabdakan, la yakhtu illa wa khatwah tamhu dhunubahu wa khatwah tarfa'u darajatah, atau kama qala. Nabi menyabdakan, tidaklah seseorang itu melangkah ke masjid melainkan satu langkah menghapus dosa-dosanya, dan melainkan satu langkah
menaikkan derajat si pelaku tersebut. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu mashhuda, disaksikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syekh As-Sa'di, dan juga dalam tafsir Jalalain dikatakan makna mashhuda ialah disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Ai tashhaduhu malaikatul laili wan nahar, kata mereka para ulama tafsir, disaksikan oleh para malaikat di waktu malam dan di waktu siang hari. Maka sebuah keutamaan yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyabdakan, asqalus salati 'alal munafiq salatul fajri wa salatu al-isya, atau kama qala. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik ia salat subuh dan salat isya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, yang di dalamnya penuh terisi dengan 1001 kebaikan. Yang mana kita dapati tatkala kita di luar Ramadan, kita amat berat, amat susah untuk melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Kita susah untuk mau bersedekah, itu maupun susah. Akan tapi kita dapati hal yang berbeda tatkala Ramadan bersua dengan kita. Kita walhamdulillah, Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki kita, Allah mudahkan untuk kita bersedekah, berinfak, Allah mudahkan kita untuk tilawatul Quran. Hal ini senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Rasulullah SAW menyabdakan, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, kemudian ditutup juga pintu-pintu neraka. Jadi nggak hanya pintu surga yang dibuka, tapi Allah adil, pintu neraka pun juga ditutup. Wasuffidatis syayatin, nggak tanggung-tanggung dimudahkannya untuk beramal ibadah. Syaitan pun diikat, dibelenggu untuk menyusahkan pekerjaan syaitan dalam menggoda manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan perkataan ulama. Ulama berbeda pandangan dalam memahami penggalan sabda Nabi SAW, futihat abwabul jannah. Apa maknanya? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dalam penggalan hadis ini, futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, adalah makna hakikoh, makna hakikat, yakni memang dibukakan pintu-pintu surga pada waktu Ramadan datang bersua kepada kita. Kemudian pendapat yang kedua, idza futihat abwabul jannah, maknanya ialah makna majaz, makna yang berpaling dari makna hakikat, yaitu ini hanya kiasan bahwasanya Allah benar-benar memudahkan langkah seorang hamba untuk dia beribadah, untuk dia melaksanakan 1001 amal soleh dalam bulan Ramadan. Maka kita ambil pendapat yang kedua agar senada dengan pembahasan kita. Maka tak heran kita dapat kita ini mudah tatkala bulan Ramadan. Mungkin yang kita dulunya jarang untuk sholat, walhamdulillah, kita puji Allah Azza wa Jalla, kita dimudahkan untuk ke masjid. Mungkin yang jarang sedekah pun Allah mudahkan, dan 1001 amal kebaikan yang lainnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita perlu stimulus, kita perlu pemicu, kita perlu pemantik untuk melejitkan semangat kita di dalam beramal ibadah, di dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Karena jika amal soleh itu Allah katakan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700, itu di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita perlu sesuatu yang mampu melejitkan semangat kita untuk beramal, untuk beribadah, agar kita lebih giat lagi dalam
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin jarang untuk diangkat para dai, para duat, para mubalik di kesempatan mimbar-mimbar Ramadan. Sebuah hadis yang saya sarikan dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, merupakan seorang guru dari ulama besar Saudi Arabia, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau menukil sebuah hadis dari Sahih Muslim. Berikut penggalan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr nama aslinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, akan tetapi di masing-masing individu, maupun baik yang lemah maupun yang kuat, terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau pada segala sesuatu perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, akan tapi jangan lupa kamu untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Hadis ini merupakan diantara hadis Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan gelar Jawami'ul Kalim. Bicaranya sedikit, akan tapi maknanya, faedahnya banyak. Hal ini tercantum dalam hadis ini, tersirat dalam hadis ini. Para ulama menuliskan faedah yang banyak, akan tapi kita cukupkan dengan beberapa faedah. Kita bedah satu demi satu yang kita mampu. Faedah yang pertama yang kita dapatkan dari hadis ini ialah dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-itsbatul mahabbati sifatan lillah, yaitu kita menetapkan sifat cinta al-mahabbah itu bagi Allah. Ini merupakan faedah yang sangat penting di antara faedah-faedah yang ada. Karena seorang muslim tatkala menemukan ayat maupun hadis yang berbicara tentang asma wa sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia wajib untuk menetapkannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Matul I'tiqad. Di awal-awal kitab beliau mengatakan, al-wajib nahwa nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Yang wajib bagi setiap muslim tatkala dia menjumpai ayat maupun hadis yang berbicara, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka yang wajib bagi dia ialah menetapkan secara zahirnya. Hal ini senada juga dengan apa yang beliau katakan dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab beliau Al-Qa'idatul Muthla fi asma'illah fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Beliau mengatakan hal yang sama, akan tapi ditambahkan bahwasanya akal tidak memiliki tempat dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Kita menetapkannya berdasarkan nas, dalil Al-Quran maupun sunnah yang datang kepada kita. Ini adalah kewajiban kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh merubah, kita tidak boleh melakukan penyelewengan makna. Jika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, tangan Allah, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, yunfiqu kaifa yasha, berinfak sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kita tetapkan Allah memiliki al-yadan, kedua tangan. Kita tidak boleh membawa makna al-yadan kepada rahmat, kepada makna-makna yang lain. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Allah,
Kita tidak pernah bersua menatap Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana tatkala sebuah khobar datang dari Al-Quran, yang mana Allah itu lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, yang mana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyabdakan tentang sabda Nabi-Nya SAW, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Tatkala Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, tatkala Nabi yang paling tahu tentang Allah itu mengabarkan tentang Allah, lantas kita tolak. Oh enggak, Allah enggak punya sifat cinta. Tapi maksudnya itu seperti ini. Apakah ini adab kepada Allah dan Rasulnya? Tentu tidak. Karena konsekuensi dari menafikan asma wa sifat, menafikan bahwasanya Allah tidak memiliki cinta, tidak memiliki sifat-sifat yang lainnya, ialah meniadakan keadaan Allah itu sendiri. Hal ini yang didengung-dengungkan oleh kaum filsafat, oleh kaum ahlul kalam. Mereka menafikan Allah dapat berbicara. Kenapa? Karena tatkala Allah nggak bisa berbicara, maka Al-Quran bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Tatkala Al-Quran bukan firman Allah, maka Al-Quran ada kesalahan. Dan puncak dari Al-Quran ada kesalahan, menghilangkan agama Islam dan menghilangkan keimanan terhadap Allah itu sendiri. Kemudian kita melanjutkan kepada faedah yang kedua. Wadalal hadithu ala anna al-iman yashmalu al-aqaid al-qalbiyyah wal aqwal wal af'al. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasannya iman itu mencakup lisan. Kita berkata kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tak cukup dengan lisan. Kita melanjutkan dengan hati. Kita meyakini tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian harus kita lanjutkan dengan amal al-jawarih. Maka tatkala seseorang itu beriman, konsekuensi dari imannya ialah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan konsekuensi dari keimanan itu sendiri. Kemudian faedah yang ketiga, wa fi kulli khair. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang mukmin yang lemah. Apa maksudnya? Seorang mukmin yang kuat dalam perkara ibadahnya, dalam perkara sesuatu yang bermanfaat baginya, jika dia lebih kuat, jika dia lebih mampu dalam beribadah, maka itu adalah yang terbaik. Jika kita mampu berinfak 100.000, maka itu lebih baik ketimbang kita hanya berinfak 50.000 misalkan. Jika kita mampu sholat malam semalam suntuk, akan tapi ada di sana yang sholat mungkin hanya setengah malam, maka yang sholat semalam suntuk itu lebih baik. Dan hadis ini sangat relevan dengan bulan Ramadan. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang mampu untuk beribadah lebih banyak, maka dia adalah seorang mukmin yang baik, lebih baik dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa fi kulli khair, dan di antara keduanya terdapat kebaikan. Maka walaupun seorang mukmin yang itu lebih kuat dalam masalah ibadah itu lebih baik, akan tapi di antara keduanya, mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat, terdapat kebaikan. Agar kita tidak meremehkan orang lain. Ihdis ala ma yanfa'uk, bersemangatlah. Faedahnya kita harus bersemangat dalam segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, lebih-lebih perkara akhirat. Wasta'in billah, akan tapi jangan lupa ista'in billah. Dalam kita beramal, dalam kita melakukan segala perbuatan, maka ista'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, karena manusia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka meminta tolong merupakan sebuah kewajiban bagi setiap insan. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah dalam masalah ibadah. Kuatlah dan jangan lemah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, undur ma qal wa la tandur man qal. Lihatlah apa yang dikatakan, akan tapi jangan melihat siapa yang berbicara. Kita akhiri sidang kita untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.